Baik, selamat pagi teman-teman. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan melakukan diskusi dalam jaringan mengenai perbandingan KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu KTSP dan apa itu K13. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, di sini pengertian KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dengan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kemudian yang berikut, kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Dan kurikulum 2013 ini telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Baik teman-teman sekalian, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan perbandingan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2003. Saya berikan kesempatan. Baik, saya akan memberikan sedikit perbandingan dari penjelasan teman Hosin. Ada beberapa perbandingan antara kerangka dasar KTSP dan kerangka dasar kurikulum 2013. Pada dasarnya KTSP dan kurikulum 2013 itu sama, yaitu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Hanya saja dalam pelaksanaan KTSP memberikan waktu pembelajaran yang dalam pengembangan kompetensi tersebut sangat kurang, sehingga ketiga kompetensi tersebut kurang bisa dimaksimalkan oleh guru. Lebih terfokus oleh pencapaian materi yang diajarkan. Sedangkan pada kurikulum 2013 memberikan waktu cukup lama dan leluasa untuk mengembangkan berbagai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KTSP dan kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004. Pada KTSP memberikan leluasa penuh kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan daerah sekitar. Sedangkan kurikulum 2013 secara tujuan dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan yang mudah dipahami ya. Mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman jika ada yang ingin menyampaikan perbandingan, saya persilahkan. Baik, kalau dari saya pada KTSP itu standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan dalam kurikulum 13 standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mungkin ini saja dari saya. Oke, baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai perbandingan KTSP dan K13 itu dari segi karakteristik atau apapun itu, saya persilahkan. Baik, mungkin saya ingin memberikan sedikit pertanyaan. Jadi saya mau bertanya, apakah teman-teman bisa menjelaskan sedikit bagaimana perbedaan KTSP dan kurikulum 2013 dari segi karakteristik? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan. Baik, kita menjawab pertanyaan dari teman Rizka tentang bagaimana perbedaan KTSP kurikulum 13. Maksudnya bagaimana perbedaan KTSP dan kurikulum 13 dari segi karakteristik. Jadi perbedaan dari segi karakteristik itu, yang pertama, KTSP itu dilihat dari desainnya. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Sedangkan kurikulum K13 itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual, dan psikomotorik. Yang kedua, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu, sedangkan kurikulum K13 itu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dari KTSP masih ada lagi, yaitu KTSP adalah kurikulum yang mengates kepentingan daerah, dan KTSP merupakan kurikulum teknologis. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Rizka, apakah jawaban dari teman tadi bisa diterima? Ya, terima kasih jawabannya saya bisa terima. Baik, saya masih membuka kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Jadi yang ingin bertanya saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan KTSP dan kurikulum K13 dari segi tujuan? Baik, saya akan mencoba menjawab. Penggunaan KTSP dan kurikulum 2013 dari segi tujuan. Yang pertama, dari KTSP secara umum untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi pada lembaga pendidikan. Lalu kurikulum 2013 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kemajuan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari teman kita tadi. Saya persilakan. Oke, baik. Mungkin saya akan menambahkan sedikit jawaban dari teman kita tadi. Perbedaan KTSP 2006 dan kurikulum 2013 dari segi tujuan. Kalau KTSP secara khusus itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pada kurikulum 2013 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian pada KTSP ini, poin yang kedua yakni meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian poin yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Bagaimana? Apakah jawaban yang saya berikan cukup memuaskan? Baik, saya bisa terima jawaban dari teman Hosin dan teman Rindang. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saya ingin bertanya mengenai apa saja komponen kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban, saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Hosin. Komponen kurikulum dari KTSP yaitu ada yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya itu di dalam ada tujuan pendidikan dasar, ada tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan kejuruan. Yang kedua itu ada struktur, program, dan muatan kurikulum. Yang ketiga itu ada kalender pendidikan, dan yang keempat itu ada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada kurikulum 2013 itu ada 7 komponen kurikulum, yaitu yang pertama fasilitas, yang kedua tenaga pengajar, yang ketiga metode yang digunakan, yang keempat iklim belajar, yang kelima kompetensi guru, yang keenam sarana-sarana, dan yang ketujuh keadaan peserta didik. Sekian dari pertanyaan saya, apakah cukup memuaskan? Ya, baik, jawabannya saya terima. Saya masih membuka ruang pertanyaan, jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Baik, dari saya ingin bertanya, bagaimana penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum KTSP dan kurikulum 13?
menjawab pertanyaan dari Becky. Dari penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Maaf teman-teman, apakah suara saya jelas? Iya ya, silahkan lanjut. Ya, jadi yang pertama itu KTSP standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, KTSP itu standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 itu standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi isi yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, KTSP itu pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 itu semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan kurikulum 2013 itu mata pelajaran diturunkan dari kompetensi pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan kurikulum 2013 itu semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, saya bisa terima. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan juga terima kasih untuk yang bertanya. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi bagi teman-teman untuk bertanya dan kesempatan saya ajukan. Baik, saya masih ingin bertanya lagi, bagaimana implementasi mata pelajaran pada KTSP dan kurikulum 13? Mungkin ada ya teman-teman yang ingin menjawab. Maaf, ini teman Desi bisa mengulangi pertanyaan.
Baik, saya akan mengulangi pertanyaan. Bagaimana implementasi mata pelajaran pada KTSP dan kurikulum 13? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Desi. Implementasi mata pelajaran pada KTSP yaitu ada 3 implementasi, yaitu materi yang disusun itu untuk memberi pengetahuan untuk siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberi tahu tentang materi yang harus dihafal. Siswa diberitahu. Yang ketiga, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama, materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar, yaitu siswa bisa mencari tahu sendiri. Yang ketiga, penilaian otentik pada aspek kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portfolio. Oke, itu pada. Terima kasih kepada teman Rizka atas jawabannya, saya bisa terima. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya, sudah memberikan jawaban. Untuk kesimpulan dari diskusi kita hari ini, berarti dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa konsep yang telah kita bicarakan tadi, bahwa kurikulum 2013 lebih baik dan lebih terarah dibandingkan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk tidak hanya sekedar menyampaikan materi, namun juga untuk mengajarkan nilai-nilai positif untuk membangun karakter peserta didik, di mana di dalam hal ini masing-masing sekolah diperkenankan untuk menyusun sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan juga kurikulum 2013 ini mengacu pada visi dan misi sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu. Demikian diskusi